Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Salam rahayu, salam budaya bagi kalian ya. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak informasi-informasi dari kami. Mudah-mudahan informasinya dapat bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, perkenalkan nama saya Yon Setiwikrama yang akan menemani Anda dalam belajar bersama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filosofi kendang. Ada 5 titik poin yang kita akan bahas di kesempatan kali ini. Poin apa saja? Kita intro dulu guys. Teman-teman, sebelum kita menuju ke filosofi kendang, ada baiknya kita tarik mundur dulu ke belakang ya. Kita melihat sejarah masa lalu. Sejarah apa? Sejarah nenek moyang kita pada zaman dulu itu ya, dalam mengajarkan kebaikan atau wejangan itu melalui berbagai media. Contohnya pagelaran wayang kulit atau kuda lumping. Ya pokoknya jenis kebudayaan Jawa lah. Perlu digarisbawahi, saya mengatakan Jawa itu bukan Jawa masa kini ya, ini masa lalu yang masih Jawa keseluruhan ya, tanah Jawa lah, begitulah. Kemarin ada bertanya teman saya, Mas John, kalau kuda lumping itu apa termasuk bagian dari sejarah? Ya saya jawab, iya bagian sejarah. Karena apa? Yang saya pahami itu kalau masa lalu dan masa sekarang itu saling berkaitan. Kalau masa sekarang itu terbentuk dari masa lalu lah, begitulah. Ya dapat diartikan kalau kuda lumping juga bisa dibilang bagian dari sejarah masa lalu begitu. Tapi kita tidak akan membahas soal itu ya. Kita akan fokus pada filosofi kendang. Ya mungkin di video berikutnya kita akan bahas bersama ya tentang kuda lumpingnya. Ya pokoknya saya sarankan jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga bagi yang belum subscribe ya. Karena apa? Karena dengan Anda mensubscribe channel ini, Anda akan senantiasa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Di awal saya sudah menyampaikan ya, ada 5 poin yang harus kita pahami filosofi kendang. Poin-poin apa saja? Yang pertama bisa dilihat dari alat musik yang satu ini ya, instrumen kendang itu kan terdiri dari kuluwung. Itu kalau istilah bahasa Jawa itu kuluwung, kayu lah, kayu yang buat kendang itu namanya kuluwung. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada wilulang atau welulang, kalau bahasa umumnya itu kulit ya. Terus ada jangket, terus ada cakil. Cakil ini bukan cakil buto cakil, bukan ya, ini cakil alat aksesoris kendang itu. Terus ada namanya kendang itu. Jadi ada 5 ya, udah tahu tadi ada 5: kuluwung, wilulang, jangket, cakil, dan juga keseluruhan namanya kendang. Oke, kita pelajari yang pertama ya, dari kata kuluwung. Kata kluwung itu berasal dari bahasa Jawa ya. Kluwung yang artinya suwung atau kosong. Dalam kendang kan, kalau kluwung kan itu kan bentuknya bolong, tuh, kosong itu. Itu simbol diri lah, simbol diri kita dalam memahami sebuah penciptaan, begitulah kira-kiranya. Jadi yang pertama bagi kita itu harus memahami sebuah konsep penciptaan. Jadi awalnya itu dari sebuah ketiadaan lah. Jadi kita itu aslinya itu tidak ada, lalu jadi ada, begitulah kira-kiranya. Itu yang pertama, jadi konsep penciptaan. Terus yang kedua itu ada wilulang, atau dalam bahasa umumnya itu disebut kulit ya. Ya, kulit itu kan kendang itu kan ada itu kulitnya tuh, terbuat dari kulit.
entah itu kulit kerbau atau kulit sapi, yang pasti itu kulit. Ini kalau dalam bahasa Jawa kulit itu namanya wilulang, yang artinya adalah pembelajaran. Wilulang ya, minulang, jadi pembelajaran, bukan mengulang tapi winulang, pembelajaran. Pembelajaran dari yang pertama itu. Jadi untuk mengetahui penciptaan ya, yang kita lakukan adalah pembelajaran atau belajar untuk mengetahui konsep penciptaan itulah ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada jangkep. Jangkep pada kendang sebagai tali pengikat ya, tali pengikat. Artinya kita harus punya ikatan lah, terutama ikatan batin ya, kepada sang pencipta tentunya ya. Jadi harus ada ikatan batin lah, begitulah. Terus yang keempat ada cakil. Cakil ini berfungsi sebagai pengatur nada. Jadi berapa nada yang diperlukan dalam kendang itu kan ada nada, oh nada segini ya, itu harus ditentukan oleh ini cakil, atau dalam bahasa Sunda itu ali-ali lah begitu. Ini cakil kalau dalam bahasa Jawa. Artinya harus punya keseimbangan, harus punya pengatur keseimbangan antara manusia dan pencipta lah, begitulah kira-kiranya ya. Nah, setelah keempat tadi kita pahami, lalu kita yang kelima. Yang kelima itu ada kendang keseluruhan ya. Jadi setelah kita memahami yang keempat, kita yang kelima itu ada kendang ya, keseluruhan. Ken yang dalam bahasa Jawa itu pengangken-angken begitu. Pengangken-angken artinya sebuah pemikiran atau prinsip, gitulah kan. Kalau ndang itu dalam bahasa Jawanya itu dang, artinya harus cepat, segera, begitulah. Nah, jadi mempunyai pemikiran yang segera dilaksanakan, begitulah kira-kira. Itu arti dari kendang. Jadi kendang, pengangken-angken, dang, pemikiran yang segera dilaksanakan, begitulah. Bagaimana, sudah pahamkah dengan apa yang saya sampaikan? Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.